Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan UAS perancangan irigasi dan bangunan air. Sebelum memulai menjelaskan, izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gede Dharma Jaya Semara dengan NIM akhir 141 dari kelas 4. Soal yang pertama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan creepline serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika creepline belum stabil atau belum memenuhi syarat. Jawabannya, aliran air yang mendapat hambatan akan menjadi jalan keluar melalui hambatan yang paling kecil. Hambatan yang lebih kecil di sini adalah pertemuan antara tanah dengan bangunan. Biasanya, hal ini disebut creepline. Langkah-langkah. Untuk mencari panjang lantai muka, maka yang menentukan adalah delta H terbesar. Delta H terbesar ini biasanya terjadi pada saat air muka setinggi mercu bendung. Sedangkan di belakang bendung adalah kosong. Seberapa jauh lantai muka ini diperlukan sangat ditentukan oleh garis hidrolik gradien yang digambar ke arah upstream dengan titik ujung belakang bendung sebagai titik permulaan dengan tekanan sebesar 0. Miring garis hidrolik gradien disesuaikan dengan kemiringan yang diizinkan untuk suatu tanah dasar tertentu, yaitu dengan menggunakan creep ratio atau C. Dalam metode ini menggunakan dua teori, yaitu yang pertama berdasarkan teori Blick. Prosedur mencari panjang apron dengan hidrolik gradien ini menggunakan perbedaan tekanan sepanjang garis aliran. Menentukan panjang lantai muka dengan rumus Blick. Delta H sama dengan L per C. L sama dengan C per delta H. Yang kedua itu yaitu teori Lin. L sama dengan CW per HB. Keterangan dari CW yaitu koefisien Lin. Pertimbangan jika creepline belum stabil yaitu dengan cara mencoba panjang lantai muka dengan cara mencoba panjang lantai mukanya serta mengubah creepline H dan creepline V. Itu ketika dia belum stabil ya. Yang kedua, jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Jawaban. Tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung yaitu dengan cara ada gaya-gaya akibatnya. Yang pertama itu tekanan air, yaitu perhitungannya itu memakai rumus PA1 dan PA2. PA1 sama dengan setengah kali gamma air kali H kuadrat. PA2 yaitu sama dengan B kali H kali gamma air. Yang kedua yaitu ada tekanan lumpur menggunakan rumus PL. PL1 sama dengan setengah kali KA kali H kuadrat kali gamma lumpur. PL2 sama dengan B kali H kuadrat kali gamma lumpur. Ketiga yaitu adanya tekanan berat sendiri bendung. Pada badan bendung yang berbentuk parabola, luas penampang digunakan pendekatan, yaitu dengan rumus A sama dengan 2/3 dikali B dikali H dikali gamma pasangan. Perhitungan berat masing-masing segmen. W sama dengan B dikali H dikali gamma pasangan. Yang keempat yaitu gaya gempa. Gempa horizontal atau H dan vertikal atau V, yaitu biasanya dengan rumus KH dikali sigma V1. Untuk mencari momen akibat gempa yaitu dengan rumus KH sama dengan KH dikali sigma M0. Yang kelima yaitu adanya gaya angkat. Gaya angkat itu berupa gaya angkat air normal dan banjir. Gunakan rumus sigma L sama dengan LH per LV. Delta H sama dengan elevasi muka air normal untuk air normal dan muka air banjir untuk air banjir dikurangi elevasi dasar sungai. UX sama dengan HX min LX per sigma L dikali delta H. Yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas yaitu dengan menggambar tiap tekanan dan gaya-gaya agar mendapatkan B dan H serta berat, lengan, dan momennya. Jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi, maka kita harus mengubah desain dari gambarnya tersebut dengan cara mencoba-coba dikontrol stabilitas. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan
Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya? Jawabannya, tahapan perhitungan pintu pengambilan yaitu dengan cara perencanaan dimensi pintu pengambilan. Yang pertama itu awal-awal kita harus mengetahui debit pengambilan satu sisi atau Q1. Habis itu tinggi mercu bendung P atau P, kecepatan pengaliran atau V kecil, tinggi ambang intake atau P aksen, serta perbandingan ukuran pintu diambil dari B banding H. 2. Selanjutnya menghitung A sama dengan Q per V, H dan Z sama dengan V kuadrat per C kuadrat dikali 2G. Serta kontrolnya itu yaitu Q aksen sama dengan C dikali A, akar 2 dikali G kali Z. Yang ketiga, setelah itu kita harus juga mengetahui desain struktural pintu pengambilan yaitu lebar pintu pengambilan, tinggi muka air banjir dari bendung atau HB, tinggi ambang intake atau P aksen, dan tinggi balok kayu. Selanjutnya, kita menghitung H kuadrat sama dengan HB min P aksen dan H1 yaitu sama dengan H2 min H. Tekanan air di depan pintu atau P sama dengan 0,5 dikali gamma W dalam kurung H1 plus H2 dikali H. Panjang pintu pengambilan atau L sama dengan B ditambah 2 dikali A. Momen landutan pada pintu M sama dengan 1/8 dikali P dikali L kuadrat. Sigma sama dengan M per W sama dengan M dikali X per I dikali Y. Tebal pintu pengambilan atau T kuadrat sama dengan 6M per H dikali sigma. Yang kedua, perencanaan dimensi saluran primer. Yang pertama itu kita harus awal-awal tetap harus mengetahui debit pengambilan satu sisi atau Q1, lebar pintu pengambilan atau B, kecepatan pengaliran atau V kecil, dan kemiringan talut. Yang kedua, setelah itu menghitung luas saluran primer dengan cara A sama dengan setengah dalam kurung B tambah B ditambah 2H dikali H, serta menggunakan rumus ABC sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. H sama dengan H plus tinggi jagaan. Jelaskan tahapan perhitungan pembilas dan kantong lumpur. Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Jawaban, tahapan perhitungan pintu pembilas yaitu dengan cara perencanaan tinggi pintu pembilas. Yaitu awal-awal kita harus tetap mengetahui diameter material atau D, koefisien bentuk endapan atau C1, dan kecepatan kritis yang diperlukan untuk pembilas VC sama dengan yaitu dengan rumus 1,5 dikali C1 dikali akar D. Dengan dua cara, adanya dua cara itu dari perencanaan tinggi pintu pembilas yaitu satu pada kondisi pintu terbuka sebagian. Kita harus mengetahui kecepatan kritis untuk pembilas atau VC, lebar pintu pembilas atau B, koefisien lebar pintu pembilas atau C2, dan tinggi mercu atau H. Setelah itu menghitung Z sama seperti tadi dengan rumus ini. Habis itu H aksen sama dengan H min 0,1 meter dan Y sama dengan 2 dalam kurung 2 dikali dalam kurung H aksen min Z. Pada kondisi pintu terbuka seluruhnya, kita harus menghitung VC sama dengan Q per A sama dengan seperti rumus ini. H sama dengan VC dalam kurung VC per 1,918 kuadrat. Z sama dengan 1/3H dan D sama dengan H min Z. Tahapan perhitungan kantong lumpur yaitu dengan awal-awal kita harus mengetahui, seperti biasa, awal-awal kita harus mengetahui debit pengambilan atau Q1, lebar saluran atau B, kecepatan pengaliran atau V, kemiringan melintang saluran atau meter, tinggi basa saluran, koefisien kekerasan dinding saluran atau K, dan tinggi air di saluran 1 atau H, yaitu sesuai dengan KP 03 halaman 37. Yang pertama itu perencanaan umum kantong lumpur dengan menghitung luas tampang basah atau A, keliling basah atau P, jari-jari hidrolis atau R, kemiringan saluran atau IN, dan tinggi jagaan atau freeboard. Yang kedua, dimensi kantong lumpur dengan menghitung koefisien viskositas,
kecepatan jatuh atau W, lebar kantong lumpur atau B, luas tampang basah atau A, dan panjang kantong lumpur atau L. Yang ketiga yaitu kita harus menentukan aliran kritis. Yang A, dengan menghitung tinggi aliran kritis atau YC, kecepatan aliran kritis, luas penampang basah pada aliran kritis, keliling basah penampang pada aliran kritis, jari-jari hidrolis pada aliran kritis, dan serta kemiringan memanjang dengan rumus Strickler dan kedalaman kantong lumpur. Yang soal nomor 5 yang terakhir, jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam desainnya. Yang pertama itu kita harus membuat gambar pintu pembilas terlebih dahulu seperti di sini. Setelah itu kita harus membuat gambar pintu pengambilan dan saluran pengambilannya juga. Habis itu ada yang kantong lumpur. Habis itu ada saluran primer dan pintu pengambilan di dua sisi ini. Setelah itu kita menggambar elevasi dasar sungainya. Setelah itu di sini elevasi dasar kolam olakan. Ini tuh tubuh bendungnya. Setelah itu kita gambar elevasi tanah di sebelah sini, muka tanah. Dan setelah itu kita gambar yang sama seperti ini, yang ini, dan yang ini. Habis itu kita ingat untuk membuat garis potongan yaitu AA, BB, CC seperti itu ya. Ya, segitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.